Mati dalam hidup. Saudara, hidup ini hanyalah sekejapan mata, lebih cepat daripada cepatnya sekelebatan pedang. Hidup di dunia hanya untuk mampir minum saat orang melakukan perjalanan panjang. Dunia itu kecil, bahkan amat sangat kecil. Dunia bisa dimasukkan ke hati seseorang bila hati orang itu disemayami Tuhan. Semua yang ada di bumi, yang ada di hadapan manusia adalah wujud Allah. Itu semua adalah tajalinya. Allah dan manusia saling bertajali bila kasyaf telah tersibak. Mukhasafah dan musyahada mukasyafah adalah ilmu tertinggi Allah untuk manusia yang dikehendakinya. Dalam diri manusia dilembari bahan baku. Dunia adalah kerendah kematian, sebagai kendaraan manusia yang mati tapi untuk hidup lebih panjang di pangkuan Tuhan. Saudaraku, hidup hanya sekedipan mata. Dunia ini sempit dan bisa dimasukkan ke hati kita. Semua yang kita punya adalah amanah Allah. Jabatan, harta, anak, istri, suami dan lain-lain hanyalah fata morgana. Dan tujuan kita hidup adalah asyik di pangkuan Tuhan. Padang spiritualitas itulah yang sedang kita lewati. Kita mandi cahaya di danau spiritual. Cahaya ilahi kita balurkan ke seluruh tubuh ruhani kita. Kita berenang di samudera bintang gubintang yang berkelap-kelip membasahi terangnya ruh, jiwa dan aura kita. Saudara, diwejangan untuk diri sendiri ini, kami hanya berpesan dan berwasiat kepada diri sendiri bahwa kehidupan di dunia ini kita sesungguhnya tidak ada. Yang ada dalam hidup kita ini adalah hanyalah asma azam Allah semata. Harta, pangkat, jabatan, gelar, anak, istri, suami, rumah mewah, kebun, mobil mahal dan apapun yang kita punya, hakikatnya hanyalah pantulan sepersekian triliun cahaya Allah. Itu semua adalah garis-garis yang telah dipatri Allah di Laut Mahfuz. Kita punya rencana, Allah punya kuasa, tapi Allah sangat bangga pada manusia yang keras berikhtiar untuk merubah nasibnya. Karena Allah menyukai manusia yang berhasil, berjaya menguasai dunia. Dunia tempat kita harus mati dalam hidup. Hidup kita adalah menuju kesempurnaan. Tidaklah seseorang menjadi sempurna bila tidak mengenal dirinya dan tidak mengetahui asal muasal kejadian awal penciptaan alam dan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan paling awal? Simaklah perkataan Abdullah bin Abbas, "Ya Rasulullah, apa yang paling awal Allah Subhanahu wa taala ciptakan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, Dia ciptakan nur nabimu." Roh Nabi Nur Muhammad adalah yang paling awal diciptakan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, bahwa Tuhan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zatnya dan menjadikan ruh alam semesta dari Nur Muhammad. Maka nyatalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh alam semesta adalah dari Nur Muhammad. Dan Allah menjadikan batang tubuh adalah dari Adam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah bapak dari segala ruh dan Nabi Adam adalah bapak dari seluruh batang tubuh." Dan bahwasannya juga Nabi Adam diciptakan dari tanah, seperti firman Allah, "Aku jadikan manusia atau Nabi Adam dari tanah dan tanah itu dijadikan dari Nur Muhammad."
setelah kita meyakini bahwa kita tercipta dari Nur Muhammad dan batang tubuh kita dari Adam, maka masukkanlah Nur Muhammad dan Adam itu ke roh kita. Maka insya Allah kita akan melihat ma'rifat zat wajibal wujud kita yang suci dengan sendirinya. Tubuh kita yang terdiri dari Nur Muhammad dan Adam, dan kita dalam wujud kasar tentu tak dapat melihat Allah karena kefanaannya. Tak ada jalan lain kita dapat melihat Allah, tentu harus dengan Nur Muhammad. Dengan kita selalu mewujudkan Nur Muhammad dalam diri kita, maka Allah akan selalu dalam diri kita. Maka akan terkuatlah rahasia dan hakikat pengasih, penyayang, mendengar, berkehendak yang datang dari Nur Muhammad itu.